dengan keras. Tiadao terkena lagi dan tubuhnya jatuh seperti meteor yang menabrak beberapa galaksi dan akhirnya jatuh ke ladang bintang tak berpenghuni. Dia berbaring di tanah, tubuhnya hancur hingga memperlihatkan lautan bintang di dalamnya. Inilah sumber kekuatannya, klik-klik, saatnya mengakhiri Tuhan. Di kehidupan pertamaku, pukulanku tidak cukup cepat atau cukup ganas. Guyan berjalan mendekat perlahan, tinjunya mengepal begitu erat hingga menimbulkan suara berderit. Kehendak surga mundur dengan tidak percaya dan merangkak kembali, tunggu-tunggu. Guyan terus mendekat, dia mengangkat tinjunya dan menatap pihak lain dengan dingin. Kultivasi jutaan reinkarnasi, bisakah kamu menghentikannya? Kata-kata itu jatuh, bung, sebuah kekuatan yang mengguncang dunia langit muncul. Kekuatan cinta suci. Guyan mengepalkan tinjunya dan meninju Tiadao dengan keras di wajah. Aku tidak akan mati kecuali kau dan Leng Qingqiu membunuhku pada saat yang sama. Hentikan, ini semua sia-sia. Tiadao meraung dalam upaya untuk mengganggu keinginan Guyan. Tubuh Heavenly Dao juga meraung pada Leng Qingqiu, jika kamu tidak membunuhku dan tubuh kehendak secara bersamaan dengan Guyan, aku akan terus hidup kembali. Percuma saja. Namun Leng Qingqiu terkekeh pada saat yang sama. Dia memegang pedang dan menusuk lawan, jangan meremehkan. Leng Qingqiu Guyan, ikatan antara aku dan Guyan Qingqiu, boom. Tidak diikuti oleh dua raungan menyakitkan. Kehendak surga dan tubuh surga binasa pada saat yang sama. Saat Dao surgawi menghilang, Gu Yanyu berhasil. Kultus muncul dan inkarnasi Xiao Ai juga muncul. Cara surga yang lama binasa dan cara surga yang baru mengambil alih. Gu Yanyu dan Leng Qingqiu sekarang menjadi Dao surgawi yang baru. Xie Dian berkata dengan semangat, akhirnya berhasil menyingkirkan baj. Berhenti tidak, aku ingin kembali untuk mencari Qingqiuku. Gu Yan dengan cepat berhenti berbicara lalu menunjuk Xie Dian dan berkata, kamu dan Xiao Ai sudah menjadi kekuatan langit, jadi kamu akan menjadi langit yang baru mulai sekarang. Saya harus kembali untuk bersama istri saya. Omong-omong. Sepertinya ada rasa keterhubungan. Gu Yan tiba-tiba menemukan bahwa dia sepertinya bisa melihat pemandangan di dunia lain, sisi Leng Qingqiu. Dan di dunia kecil semua orang juga menemukan Mengapa ada orang yang berdiri di langit hari ini? Oh ya, ambil gambarnya. Tidak, bukankah orang ini Gu Yan, kepala keluarga Gu? Apakah ini teknologi baru keluarga Gu? Leng Linger keluar dari rumah dan menatap Gu Yan di langit. Dia tertegun sejenak, kakak ipar. Bai Jun dan yang lainnya juga menatap ke langit. Ketika mereka melihat itu adalah Gu Yan, mereka semua tertegun. Apa yang sedang terjadi? Apakah Gu Yan benar-benar hidup? Sangguan Miaoyin mengerutkan kening. Mengapa dia sepertinya diproyeksikan di sini? Bai Lian tampak bingung. Sekarang, apa yang akan dilakukan orang ini? Leng Qingqiu sedang melihat tubuh Tiadao yang menghilang dan hendak menghela napas lega. Tiba-tiba dia merasakan tatapan mengarah padanya dan mendongak. Tiba-tiba wajahnya membeku Gu Yan. Gu Yan muncul di langit di seluruh dunia seolah-olah dia diproyeksikan. Gu Yan, dia sangat senang hingga ingin melambai namun. Detik berikutnya dia ingin segera meninggalkan dunia ini. Yang dia dengar hanyalah Gu Yan menarik napas dalam-dalam dengan semangat dan kemudian berteriak seperti orang gila, Leng Qingqiu. Aku menyukaimu, aku menyukaimu, aku menyukaimu. Aku sangat mencintaimu hingga aku akan mati tanpamu, aku sangat mencintaimu. Nikahi aku, oke? Napas Leng Qingqiu terhenti di tempat, wajahnya memerah karena malu dan seluruh tubuhnya mulai bergetar secara bertahap, tidak tahu apakah itu karena malu atau penghinaan. Biarkan aku. Seluruh dunia terkejut pengakuan abad ini. Tiba-tiba semua orang di dunia mengerti. Ternyata itu adalah pengakuan yang dibuat oleh patriark keluarga Gu. Orang kaya benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang sudah berakhir ini senja. Bayangan Gu Yan meninggalkan Leng Qingqiu kembali ke keluarga Leng perlahan. Hanya, dia sangat gugup karena tidak tahu apakah Gu Yan bisa kembali dari tempat itu. Jika dia tidak mau kembali, apa yang harus... Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam, dia sangat gugup. Sampai mereka tiba di gerbang keluarga Leng. Sekelompok kenalan telah berkumpul di sini, kakak, kamu sudah kembali. Leng Linger dengan cepat menyambutnya. Leng Qingqiu tidak menjawab, tetapi hanya mencari dengan cepat di kerumunan, tetapi dia masih tidak melihat sosok yang ingin dia lihat. Suasana hatinya tiba-tiba jatuh ke dasar, namun detik berikutnya. Leng Lengking Qingqiu, Qiu, siapa yang kau ingin aku panggil? Sebuah suara yang familiar, pertanyaan familiar, tiba-tiba sebuah suara datang dari belakangnya. Leng Qingqiu dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat. Gu Yan berdiri di belakangnya membawa seikat bahan dan manisan. Dia tersenyum dan berkata, aku kembali. Saat taman itu runtuh, hati Leng Qingqiu bergetar hebat dan dia tidak bisa lagi menekan dorongan di hatinya. Setetes air mata panas jatuh dari matanya dan dia bergegas menuju Gu Yan dengan mata merah. Brak, bahan-bahan berserakan di seluruh lantai. Leng Qingqiu memeluk erat Gu Yan, bajingan. Dia terus mengutuk dengan nada tidak berbahaya lalu.
Leng Qingqiu mengangkat kepalanya dan menatap Guyan sambil terisak, aku suka apapun kau memanggilku. Sungguh kata-kata itu belum selesai diucapkan detik berikutnya. Di depan semua orang, Leng Qingqiu meraih Guyan dan menciumnya dengan keras di bibir. Ahis, betapa beraninya. Leng Linger dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak lebar. Leng menyeka air liur dari sudut mulutnya dan berkata, hehehe, ini adalah kehidupan sehari-hari. Lao Gao berdiri di belakang kerumunan menyaksikan pemandangan itu dengan puas. Sumuronggu Tianming dan kerabat Guyan lainnya juga tertawa seperti bibi. Para kekasih pada akhirnya akan menikah. Ciuman ini panjang dan dalam. Setelah kamu selesai. Guyan menarik Leng Qingqiu ke depan kerumunan dan yang terakhir menundukkan kepalanya agak malu. Dia memandang Leng Qingqiu lalu semua orang dan berkata sambil tersenyum semuanya. Aku kembali selain itu. Dia menatap Leng Qingqiu yang sedang menunduk dengan wajah kemerahan dan tersenyum lembut. Sudah waktunya bagi kita berdua untuk menikah. Tentu saja Anda juga harus melakukan hal-hal yang hanya dapat dilakukan setelah menikah. Anda selesai bab 454 tambahan 1 singkatnya, ini sangat lucu. Malam pernikahan di dalam kamar tidur utama sebuah villa. Upacara pernikahan hari itu akhirnya berakhir, tapi kemudian muncul masalah kedua. Guyan dan Leng Qingqiu sedang duduk di sisi ranjang yang sama mengenakan gaun pengantin merah menyala. Ada karakter si besar di dinding kamar. Keduanya menundukkan kepala dan tetap diam mendesis canggung. Wajah Leng Qingqiu memerah dan jantungnya berdebar kencang. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik Guyan yang tampak seperti seorang pria terhormat di sampingnya. Dia merasa sangat malu di dalam hati bajingan ini biasanya sangat sembrono. Mengapa dia tidak mengambil inisiatif ketika hal-hal telah sampai pada titik ini? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya berbicara? Tapi begitu aku membuka mulut, bukankah itu berarti aku ingin melakukan hal semacam itu? Akan buruk jika Guyan mengira aku wanita yang buruk. No, Guyan harus berbicara sendiri. Sial, jika bukan karena ingatan Xiao Leng, aku tidak akan pernah tahu bahwa apa yang akan aku lakukan setelah menikah adalah hal semacam itu. Berapa banyak informasi yang diam-diam dibaca Xiao Leng saat meminjam tubuhku. Pikiran Nomi sangat kacau. Leng Qingqiu diam-diam melirik Guyan dan menemukan bahwa dia juga sangat gugup. Dia merasa lega, ternyata Guyan juga sangat gugup. Ya, bagaimanapun, ini adalah pernikahan pertama pihak lain. Guyan memang sangat gugup. Namun, titik ketegangannya berbeda dari Leng Qingqiu butis. Qingqiu sangat cantik dalam gaun pengantin. Jika aku memintanya memakai ini, Nono, aku pasti akan dipukuli sampai mati. Aku tidak ingin tidur di lantai di hari pernikahanku. Jika tidak, aku berlutut di tanah dan memohon padanya untuk mengabulkan harapan kecilku. Dia menelan ludah dan memeriksa waktu. Tidak, jika kamu menunda lebih lama lagi, hari akan menjadi esok. Jadi Guyan mengangkat kepalanya dan menatap Leng Qingqiu itu Qingqiu. Hari sudah larut. Guyan yang selama ini berpura-pura menjadi seorang pria terhormat tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia mengangkat kepalanya dan setelah memeriksa waktu, dia bertanya pada Leng Qingqiu dengan suara pelan, kenapa kita tidak tidur lebih awal? Tidur, oh ya, sudah waktunya untuk tidur. Wajah Leng Qingqiu memerah dan entah bagaimana tubuhnya tiba-tiba menjadi panas. Snap Rustel and Rustel lampu mati keduanya dengan cepat naik ke tempat tidur. Ruang di sekitarnya berangsur-angsur menjadi sunyi. Namun 1 menit 2 menit 3 menit tidak apakah kamu benar-benar tidur? Leng Qingqiu menarik kembali selimut dan menatap Guyan di sampingnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Qingqiu, aku hanya takut kamu tidak suka melakukan hal-hal ini kamu. Leng Qingqiu sangat marah melihat Guyan yang tampak serius, wajahnya berangsur-angsur berubah malu. Pergi dari sini. Jangan tidur di sini hari ini. Wajah Guyan berubah dan dia dengan cepat berbalik dan berkata sambil tersenyum, aku salah, aku salah. Istriku sayang, hari ini adalah hari pertama malam pernikahan kita. Mengapa kamu memintaku untuk tidak tidur di sampingmu? Aku salah. Aku salah. Leng Qingqiu menggertakkan giginya dan mendengus dingin, kamu tidak salah, akulah yang salah. Qingqiu, jangan katakan itu, biar aku memijat bahumu, jangan sentuh aku. 3 menit kemudian. Suara pertengkaran secara bertahap mereda dan tangan Guyan secara bertahap menjadi kurang jujur. Setengah jam kemudian suasana di ruangan itu secara bertahap menjadi lebih romantis. Radar Niu-Niu Leng Linger di lantai bawah juga berbunyi sepanjang malam. Dia bergumam dengan bingung, kakak, tolong dengarkan penjelasanku. 5 tahun setelah menikah, pagi musim gugur berorientasi pada keluarga. Di depan cermin rias, Leng Qingqiu menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengenakan sweater krem yang dibuat dengan baik, teksturnya yang lembut pas dengan sosoknya yang ramping dan garis lehernya sedikit memperlihatkan tulang selangkanya yang halus, memperlihatkan keseksian yang tidak disengaja. Bagian bawah dipadukan dengan rok pinggang tinggi berwarna coklat tua yang terlihat elegan dan halus. Rambutnya diikat dengan lembut dan dikencangkan dengan jepit rambut kayu sederhana. Beberapa helai rambut tergantung dengan santai di dekat telinganya, menambahkan sentuhan keindahan yang malas. Dia tenang dan bergumam pelan, kompensasi semua ini hanya untuk mengkompensasi Guyan atas semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kata-kata itu
Sebuah suara lembut dan imut datang dari bawah ibu, apa itu kompensasi? Leng Qingqiu tertegun lalu membuka matanya dan melihat ke samping. Saya melihat seorang gadis kecil dengan sanggul di kepalanya memegang lollipop dan mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu pada Leng Qingqiu. Di sebelahnya ada seorang anak laki-laki seusia dengan mata imut. Ini adalah anak kembar Leng Qingqiu dan Guyan. Untuk anak kecil itu mendengar ibunya bergumam sendirian. Wajah Leng Qingqiu juga menunjukkan sedikit rasa malu. Namun tak lama kemudian rasa malu itu berubah menjadi senyuman. Dia mengusap kepala kecil mereka Gu Xiaoleng Gu Xiaoqing. Bukankah kalian berdua setuju untuk ikut suster Linger ke rumah nenek hari ini? Gu Xiaoleng adalah seorang gadis kecil, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara bayi, aku ingin pergi dengan ibu dan ayahku. Gu Xiaoqing mengangguk dan berkata dengan nada imut, Bu, apa yang akan ibu lakukan dengan ayah hari ini? Melakukan apa? Leng Qingqiu tersipu. Matanya berkedip sedikit, lalu dia menarik tangannya dan terbatuk pelan. Bagaimanapun, ini adalah masalah antara orang dewasa, kalian berdua sebaiknya tidak ikut campur. Kata-kata itu jatuh tawaringan terdengar, itu benar. Kalian berdua anak nakal, ikuti saja suster Linger dan aku akan pergi mencari nenekmu. Dan aku juga merindukan kalian setiap malam. Leng Linger berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Ketidakdewasaan di wajahnya telah memudar digantikan oleh tingkah laku seorang ratu. Langkah kakinya ringan dan bertenaga dan setiap langkahnya seolah menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangannya. Hehe sister, bersenang-senang dengan saudara iparmu. Leng Linger mengedipkan mata pada Leng Qingqiu, menyapanya, lalu meninggalkan ruangan sambil membawa kedua anak kecil yang merengek ingin tinggal. Melihat adegan ini, Leng Qingqiu akhirnya menghela napas lega. Kemudian seolah-olah dia memikirkan sesuatu, wajahnya memerah. Di luar rumah, apakah kamu sudah menunggu lama? Tentu saja tidak. Sambil memegang seikat bunga berbentuk aneh, Guyan dengan tidak sabar menghampiri Leng Qingqiu yang sedang berjalan keluar dan berkata, istriku sayang, berikan ini padaku. Selamat ulang tahun pernikahan kelima. Leng Qingqiu mengambil bunga yang terbuat dari puff dan memutar matanya tanpa berkata-kata, meskipun aku sangat suka makan puff tetapi tidak perlu menyiapkan bunga aneh seperti itu setiap saat. Hei, ini adalah edisi terbatas untuk hari jadi. Ketika sedang dibuat, Gu Xiaoleng terus-menerus berteriak untuk membawanya ke Yeye untuk dimakan. Saya pikir itu kakek tapi ternyata dia berbicara tentang Yeye. Bagaimana bisa kucing seperti Yeye makan permen? Bukankah itu konyol? Saat dia berbicara, Guyan meraih tangan Leng Qingqiu dan tersenyum padanya, hari ini kedua anak kecil itu menginap di tempat ibu kami, jadi kita akhirnya bisa. Ketika dia mengatakan ini, dia mendekat ke telinga Leng Qingqiu dan berbisik, nikmati dunia indah berdua ini. Nada bicara Guyan penuh dengan ambiguitas dan Leng Qingqiu tahu apa yang ada di pikiran pria ini bahkan tanpa berpikir. Tetapi bahkan jika aku tahu, Leng Qingqiu masih bingung setelah mendengar ini. Setelah 5 tahun menikah, hatinya masih berdebar lebih cepat karena kata-kata manis Guyan. Singkatnya, kompensasi segalanya hanyalah kompensasi atas upaya Guyan dalam jutaan masa kehidupan ini. HMPH mengingat dedikasimu, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Pada titik ini, Leng Qingqiu menekankan kepada Guyan, tapi jangan salah paham. Ini hanya karena hari ini adalah hari jadi kita sehingga aku hanya mencoba menghabiskan waktu bersamamu sendirian. Aku tidak mengharapkan apapun terjadi di antara kita hari ini. Iya. Guyan mengangguk berulang kali dengan senyum di wajahnya. Guyan yang telah menikah selama 5 tahun dan memiliki 2 anak dengan Leng Qingqiu berkata. Leng Qingqiu seorang istri yang masih terlihat angkuh setelah menikah. Bagaimanapun, ini sangat lucu, kehidupan sehari-hari ekstra Xiaoleng, kompleks keluarga Gu. Tempat tidur kucing, seekor kucing hitam berbaring di tempat tidur kucingnya dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Bulu kucing hitam itu halus dan lembut, dan setiap helai rambut berkilau sedikit di bawah sinar matahari. Telinganya berdiri tegak dengan ujung yang sedikit melengkung sehingga terlihat sensitif dan imut. Matanya seperti 2 permata berkilau-berkilauan dengan cahaya keemasan. Ekornya jatuh dengan lembut di samping tubuh, sesekali bergoyang dengan lembut. Cakar kucing hitam ditutupi dengan bantalan lembut dan hidungnya kecil sehingga terlihat sangat lucu. Ia berbaring dengan tenang di ranjang kucing seperti genangan cairan yang dengan malas menikmati kehangatan matahari. Sinar matahari menyinari melalui dedaunan ke arahnya menciptakan cahaya dan bayangan belang-belang yang membuatnya terlihat lebih indah. Dari waktu ke waktu, ia meregang, memperlihatkan perut merah mudanya, lalu meringkuk kembali dan terus menikmati kedamaian dan kenyamanan. Gurgle, well, it's tea time. Kucing hitam itu membuka matanya dan menguap dengan cerdas. Kemudian dia dengan gesit melompat turun dari ranjang kucing seperti yang bisa kamu lihat. Aku menjadi kucing Ono, harus dikatakan aku sekarang menjadi kucing utama setiap malam. Aku mengambil alih tubuh di siang hari dan keluar untuk mencari udara segar larut malam. Datang ke jendela dapur. Xiaoleng pertama-tama memastikan bahwa tidak ada seorang pun di rumah lalu terjadi benturan. Dia dengan terampil membuka jendela lalu dia dengan cepat melompat masuk. Dia berjalan seperti kucing dengan santai memeriksa segala sesuatu di dapur. Ada sedikit kepuasan di matanya. Baiklah, ini bidangku. Aku tidak ingin makan makanan kucing kalengan atau ikan di dunia ini. Permen adalah satu-satunya hal favoritku yang kupikirkan. Dia dengan lincah melompat ke atas meja dapur dan melihat sekeliling, hidungnya bergerak-gerak sedikit seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Segera matanya tertuju pada lemari es. Seharusnya ada makanan penutup baru hari ini kan?
Dia diam-diam senang melompat ringan dan berdiri dengan mantap di depan lemari es. Dia menggunakan cakar kecilnya untuk dengan cekatan memainkan gagang pintu lemari es. Bas kekuatan malam berkedip jepret pintu kulkas terbuka. Sudut mulutnya sedikit terangkat menampakkan senyum sombong. Saat udara dingin menerpa wajahnya, cahaya dari dalam kulkas juga menyinari matanya yang bersinar. Xiao Leng dengan cepat melihat sekeliling dan matanya tertuju pada kotak kue kecil yang indah. Itu adalah tujuannya, kue, ketemu. Dia diam-diam senang dengan hati-hati mengambil kotak kue dan melompat kembali ke tanah. Dia menemukan sudut yang nyaman dan tidak sabar untuk menggunakan kekuatan malam untuk memunculkan lengan hitam dan membuka kotak kue. Di dalamnya ada sepotong kue krim stroberi yang manis dan menggoda. Mata Xiao Leng berbinar karena kegembiraan dia menjilat krim pada kue dengan lembut. Rasa manis itu langsung memenuhi mulutnya membuatnya merasa sangat puas. Inilah arti kehidupan yang sebenarnya. Dia berpikir dengan puas dan segera mulai makan dengan nikmat. Setelah beberapa, Xiao Leng yang sudah kenyang dan puas berbaring di sana menjilati krim dari cakarnya, matanya berbinar dengan gembira. Mom, aku ingin makan sepotong lagi. Namun, tepat saat itu lampu dapur tiba-tiba menyala. Sesosok tubuh muncul di pintu kemudian terdengar ledakan suara marah. Gu Yan datang ke sini dan mati Xiao Leng bersembunyi di sudut dan menjilat bibirnya. Oh hit adalah aku yang lain dalam waktu kurang dari sedetik klik-klik. Suara Gu Yan terdengar masih saja sumbang ayah istriku sayang apakah kamu meneleponku? Kamu lihat pintu kulkasmu mengapa tidak tertutup dengan benar? Klik look it's close Gu Yan do kamu mau mati. Hei, jangan marah Xiao Qingqing, aku akan perhatikan lain kali, tapi... Kamu sangat imut bahkan saat kamu marah seperti ini. Mendengus, mengendus, 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 mengendus. Oh, kamu akan mati. Suara itu semakin menjauh. Xiao Leng kemudian keluar sambil memegang kotak itu. Dia melihat ke arah kedua pria itu pergi dalam diam. Dia langsung memutar matanya, aku sangat ketakutan. Tidakkah kamu melihat ada sesuatu yang hilang? Xiao Leng juga terkejut. Apakah kedua orang ini akan menebus semua kerugian mereka sebelumnya? Bersikap serius di luar. Akibatnya, mereka menunjukkan kasih sayang mereka di rumah atau dalam perjalanan untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Terkadang Xiao Leng sangat menyesal telah mewariskan kenangan cinta kepada Leng Qingqiu. Itu saja aku senang aku tidak ketahuan. Aku harus membuang sampah. Hanya memikirkannya saja Xiao Leng sudah terpana karena dia memperhatikan dua pasang mata menatapnya. Ekspresinya membeku dan dia menoleh untuk melihat Jassi. Seorang gadis kecil dengan rambut berbentuk bola memegang lollipop menarik seorang anak laki-laki dan berkata dengan panik itu Yeye. Gu Xiaoxing lihat Yeye bisa bicara bahkan bisa makan permen klik. Ngomong-ngomong soal permen lollipop itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Buah permen lollipopku Gu Xiaoqing adalah... Dia berkata dengan imut Yeye bisa bicara haruskah kita memberitahu ibu dan ayah? Tidak mengapa kedua orang ini Gu Xiaoleng Gu Xiaoqing. Mereka adalah putri dan putra Gu Yan dan Leng Qingqiu masing-masing. Mereka kembar laki-laki dan perempuan lahir pada waktu yang sama. Dia menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri sejak dia masih kecil saja. Kedua orang ini sangat menyebalkan. Xiao Leng merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka pergi mengeluh, semuanya akan berakhir. Jadi, dia berkata dengan bangga, Gu Xiaoleng Gu Xiaoqing. Dengarkan aku adalah dewa manisan yang bertanggung jawab atas manisan. Jika kamu masih ingin terus makan permen di masa depan, maka kamu harus mendengarkanku dengan patuh. Begitu kata-kata ini keluar, mereka berdua menjadi patuh. Dewa manisan kami semua mendengarkanmu. Meskipun bukan ide yang baik untuk menipu dua anak yang tidak bersalah. Tetapi karena itu adalah anak dari dua orang itu tidak masalah jika aku sedikit berbohong. Saat dia berbicara, kekuatan Xiao Leng Ye tiba-tiba muncul. Saya melihat lollipop di tanah secara ajaib melayang ke atas dan dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Lihat adegan ini. Gu Xiaoleng dan Gu Xiaoqing saling memandang dan keduanya percaya betapa menakjubkannya hal itu. Mendengus, Xiao Leng mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata Dewa Manisan memerintahkanmu untuk mengantarkan manisan ke kediamanku setiap hari. Apakah kamu mendengarku? Aku mendengarnya. Bagus sekali, semoga manisan memberkatimu. Sikat saat dia berbicara, sosok Xiao Leng menghilang dari tempat itu. Kotak kue ditinggalkan di tanah. Gu Xiaoleng dan Gu Xiaoqing memiliki ekspresi serius, mereka sekarang adalah orang-orang yang percaya pada Dewa Manisan. Detik berikutnya Leng Qingqiu yang bermain-main dengan Gu Yan berbalik. Gu Xiaoleng, Gu Xiaoqing, aku bertanya-tanya mengapa kulkasnya terbuka. Jadi kalian sedang makan kue? Ah, ini sebenarnya kue stroberi kesayanganku. Sini kalian berdua. Namun, kedua anak kecil itu menggelengkan kepala dengan ekspresi sakral dan berkata ibu, kami sekarang adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Makan kue hanyalah masalah kecil wow. Kembali ke sarang kucing. Xiao Leng tidak tahu apa yang terjadi di sana, berbaring malas di tempat tidur kucing. Dia menguap, menutup matanya dan tertidur. Ya, hari damai lainnya.